Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kembali ke Sumber Asal. Kembali ke sumber asal. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 16 ayat ke-25 sampai ke-28. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kembali ke sumber asal. Kami berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dengan pemahaman seperti inilah kami bisa menyikapi hidup dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kembali ke sumber asal. Kalau berbicara kembali kepada sumber asal, kita belajar di dalam pelajaran sekolah terdahulu. Dari mana hujan? Hujan itu dari air yang menguap dari laut, naik ke atas, kemudian bergerak ke daerah tempat dingin ke gunung. Dari gunung kemudian ada awan gelap, kemudian turunlah hujan, dan hujan itu turun kembali menuju kepada lautan. Itu yang disebut dengan kembali ke sumber asal di dalam proses pembelajaran kita memahami alam semesta yang bernama cuaca. Lalu apa yang ada dalam dunia ini? Semuanya bersumber daripada sumber yang pertama, yaitu Allah sendiri. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta termasuk kita semua. Dan semua pun kita akan kembali kepada Dia. Cukup menarik percakapan-percakapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Setelah Yesus menjanjikan akan adanya pekerjaan penghibur, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan mendampingi mereka. Dan Yesus akan kembali kepada Bapa. Sahabat seperjalanan, memahami tentang Allah tidak bisa memahami dengan sudut pandang pemikiran kita. Kalau begitu, kalau Yesus naik ke surga, lalu di dunia kosong. Atau sewaktu Yesus datang ke dalam dunia, di surga kosong. Itu pemikiran kita, itu pemahaman kita. Kalau Yesus hanya memiliki tubuh fisik, maka itu berlaku. Sama seperti sewaktu saya membuat renungan ini, saya berada di kantor, maka saya tidak ada di rumah. Sewaktu ada di rumah, saya tidak ada di kantor. Namun Kristus adalah Allah. Lalu mengapa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus? Itu adalah gambaran untuk memudahkan kita mengerti tentang Allah. Bukan berarti Allahnya tiga, tapi menunjukkan Allah bisa menyebut namanya siapapun Dia. Kita boleh menyebut Yesus, kita boleh menyebut Allah Bapa, kita boleh menyebut Allah Roh Kudus. Sebutan nama Allah pun ada Allah Yehova, Allah Adonai, Yahweh, Jehovah Jireh. Segala macam sebutan nama Tuhan yang sedemikian banyak, itu tidak bisa mewakili tentang kebesaran Tuhan. Pada bagian ini kita belajar, Yesus banyak sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan di dalam pengajaran. Dan Yesus berkata, bagian ayat yang sudah kita baca tadi, kadang-kadang Yesus menyampaikan dalam bentuk kiasan atau perumpamaan. Tetapi dalam hal ini, Yesus berkata, aku tidak berbicara dengan kamu secara kiasan, namun sungguh-sungguh aku kembali kepada Bapa. Allah Bapa yang mengasihi kita, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus yang menghibur kita. Dalam ketritunggalan Allah, itu menyatakan tentang begitu luar biasanya. Sewaktu seseorang jatuh cinta pada usia remaja kepada seseorang, dia bisa mengungkap kata cinta itu dengan berbagai macam cara. Bisa mengatakan cinta, bisa mengatakan sayang, bisa mengatakan kangen, bisa mengatakan I love you, bisa mengatakan aku mencintai dalam bahasa lain, ihli bedih, ie atim, bahasa Prancis, bahasa Jerman, atau bahasa-bahasa lain.
Dan Allah mengungkapkan kasih-Nya agar kita bisa mengerti tentang kasih dan kebaikan Allah yang kita bisa pahami. Tatkala Yesus naik ke surga, sebagian orang berpikir kalau gitu kita ditanggalkan oleh Yesus, kita menjadi yatim piatu. Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh penghibur yang akan mengajar, yang akan memimpin, yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan menolong. Itu menggambarkan tentang cinta Tuhan yang luar biasa, sehingga Tuhan digambarkan sebagai Bapa, sebagai Allah. Bapa itu artinya apa? Yang bertanggung jawab atas kehidupan dalam sebuah keluarga yang bernama Bapa atau Ayah. Semua persoalan-persoalan yang tidak selesai oleh istri, tidak selesai oleh anak, tidak selesai oleh keturunannya, maka dia yang bertanggung jawab menyelesaikan semua perkara. Dan gambaran antropomorcentris ini, gambaran tentang Allah digambarkan dengan bahasa-bahasa yang kita pahami sebagai manusia. Dia menyebutnya sebagai Bapa. Bapa pencipta alam semesta, Bapa yang mengasihi kita. Dan kemudian banyak pencipta-pencipta lagu yang mengagungkan tentang kasih Bapa. Kasih Allahku, kasih Bapaku sungguh telah terbukti, yang mencintai kita dengan luar biasa. Tatkala bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, bahwa Bapa mengasihi kamu dan kamu mengasihi aku, dan percaya aku dari Bapa, Yesus datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Pengulangan ayat ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kita semua bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu Allah yang menciptakan kita, Yahweh yang mengasihi kita, pemilik seluruh kehidupan dan semua ciptaan, yang memberkati kita. Dan pada akhirnya karena kita bersumber dan berasal dari Allah, kita akan kembali kepada sumber asal, yaitu Tuhan sendiri. Dengan demikian, kalau kita menghayati tentang kasih Tuhan, yang kedua kita menghayati bahwa kita bersumber dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, maka hidup kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita berpisah lama dengan orang yang kita kasihi, atau sebagian sahabat seperjalanan ada yang di luar negeri, meninggalkan orang tua, sewaktu kita ingin bertemu dengan orang tua kita, maka itu adalah sebuah momen yang sangat bahagia luar biasa, momen yang ditunggu-tunggu. Kita ingin bertemu dengan pribadi yang sudah mengandung, melahirkan kita, membesarkan kita, mencintai kita, memperjuangkan segala sesuatu agar setiap kita masing-masing memiliki masa depan yang baik. Kita akan menemui orang tua kita kalau mereka masih hidup. Bahkan orang tua yang sudah meninggal, bukankah kita berkala kita akan pergi ke pusaran, ke tempat pemakaman. Kalaupun dikremasi, kita akan pergi ke tempat di mana abu daripada orang yang kita kasih, orang tua yang kita cintai ditaburkan. Kita akan kembali ke sana, mengingat segala cinta kasihnya, mengingat segala kebaikannya yang sudah dikorbankan kepada kita. Sahabat seperjalanan, orang-orang yang menghargai kasih Tuhan, orang-orang yang menghargai semua kebaikan dan cintanya Tuhan, yaitu Bapa di dalam pribadi Kristus Yesus, kita akan menjalani hidup dengan sebuah keyakinan. Kita bersumber dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada sumber asal, yaitu Allah sendiri. Dengan pemahaman seperti demikian, baiklah kita hidup dengan baik di dalam dunia ini, memuliakan Tuhan, membesarkan segala keindahan yang sudah Tuhan beri kepada kita, menyampaikannya kepada orang lain tentang Allah Bapa yang mencintai, dan Allah Bapa yang kita akan temui di dalam diri Kristus dan Roh Kudus yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran dan pemahaman yang kami pelajari. Kami akan kembali kepada sumber asal, karena kami berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.